Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ajat, saya sedang ada di salah satu tempat di keluarga besar PI, keluarga besar pelajar Islam Indonesia, keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Ini legend banget ini ya. Sejak zaman pergerakan di era Orde Baru ini sudah luar biasa ya. Banyaklah sejarah bisa kita ketahui tentang PI. Dan ini para seniornya sedang berkumpul. Kita akan coba berdiskusi lah, karena mereka akhirnya membuat sebuah relawan yang bernama Menara Perubahan. Kalau nggak salah 20-an Oktober kemarin berdirinya. Jadi ini kekuatan baru yang membuat kita semakin bersemangat terus untuk memenangkan Amin ya, Anies Muhaimin. Nanti kita akan diskusi bareng. Banyak juga emak-emaknya luar biasa. Keren. Tutupnya ya, ada isu-isu apa langsung beliau angkat gitu ya. Menarik. Beliau salah satu dari tim pemenang jubir, tim pemenang Anies. Langsung saja untuk sesuatu nanti profil beliau bisa langsung bang sebelum perkenalkan. Kami ini adalah para aktivis PI ya, yang dulu yang sekarang sudah jadi alumni keluarga besar PI Jakarta. Demikian pada waktu Saiful, waktu Pak Rosul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu semua, ini bagi saya Pak Ustadz undangan yang sangat spesial ya, karena ada dua alasan. Yang pertama, saya diundang sebagai diehardnya Anies Baswedan, kan begitu ya, diketahuinya begitu. Juga sebagai dapat amanah sebagai jubir Timnas Amin. Tapi itu alasan idealismenya, bahwa kita akan memenangkan seorang tokoh yang didukung oleh mayoritas umat Islam lah, kurang lebih begitu. Tapi alasan psikologisnya adalah bahwa saya hadir ke sini bertemu dengan Bapak Ibu semua, ini menjadi sebuah kerinduan dalam tanda petik Ustaz. Kenapa? Karena almarhum bapak saya itu aktivis PI di Bandung. Jadi kalau beliau masih hidup barangkali usianya sekitar 85 tahun ya. Beliau meninggal di usia 66-67 tahun ya. Namanya Husni Tamrin ya. Tapi bukan Husni Tamrin yang di Jakarta, beda lagi ya. Ini yang di Bandung, di Jawa Barat. Jadi ketika dari Pak Ustadz saya dapat undangan, Masya Allah. Kemudian saudara-saudara dari Tasik, dari Cicalengka itu pada kirim, ini bener, ini ente, ini bener. Jadi Bapak Ibu, di keluarga saya satu-satunya yang tidak ikut basic training itu ya saya. Kakak-kakak saya semuanya ikut sampai level berikutnya ya, intermediate dan sebagainya, advance dan sebagainya. Kenapa saya nggak ikut? Karena kebetulan di saat yang bersamaan, ketika sahabat-sahabat, saudara, tetangga itu, kalau keluarga besar saya di Cicalengka Pak Ustadz, Cicalengka itu kan PI banget gitu. Nah, Bina Muda, betul, Bina Muda. Dan almarhum saya, bapak saya salah satu pendiri Bina Muda. Nah, ketika yang lain ikutan PI, saya ikutan aktivis juga sama, tapi saya aktivis geng motor Ustaz di Bandung kan. Jadi ya itulah, saya akhirnya melenceng, tapi akhirnya dapat kesempatan diundang hari ini. Meskipun gak ikut basic training, tapi bisa bicara di depan Bapak Ibu, ini menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Terima kasih banyak Ustaz. Dan hari ini kita melihat
Dalam kapasitas ini ingin terus-menerus mengingatkan diri saya bicara di depan ini, saya tidak boleh menggarami lautan. Saya yakin bicara tentang aktivitas, tentang bagaimana masa depan Islam, tentu Bapak Ibu yang jauh lebih tahu dibandingkan saya. Saya ini sebetulnya lebih pegiat praktisi psikologi, Bapak. Jadi kebetulan di tahun 2018 saya diminta bantuan oleh teman-teman sahabat-sahabat di Gerindra untuk bantu kampanyenya Prabowo Sandi. Saya bilang saya bisa bantu tapi lewat YouTube ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, yaudah saya naik situ. Nah, sama ya, dulu kita Prabowo Sandi. Saya kira kalau setiap ketemu sama, kita dulu Prabowo Sandi. Jadi selesai Pilpres, saya kembali ke aktivitas lama sebagai praktisi psikologi, konsultan psikologi. Nah, kemudian mulai 3 tahun belakang lah, 3 tahun belakang saya mulai karena melihat ada sosok yang bisa kita andalkan. Meskipun saya tadinya menunggu ulama-ulama untuk mengarahkan, tapi sampai 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kan belum ada. Tapi ya udahlah, Bismillah saja, saya pilih Anies Baswedan dan mulai mengkampanyekan sejak 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian di titik itulah akhirnya saya bertemu dengan banyak orang yang satu fikroh, gitu, satu frekuensi yang akhirnya bisa bersinergi gitu. Nah, jadi yang saya sangat berharap, saya udah bilang ke Pak Ustadz, kalau saya dapat kesempatan bicara 45 menit, saya ingin perpendek deh jadi 20 menit gitu. Biar kita lebih banyak diskusinya gitu. Karena saya khawatir 45 menit saya bicara itu dalam pikiran Bapak Ibu semua, nah ini mas saya udah tahu gitu. Kan sering kita begitu Bu ya, datang-datang jauh-jauh ikut seminar, ikut pelatihan, pasti isinya ya itu mas saya juga tahu gitu. Nggak usah datang gitu. Atau ya yang begini mah udah nonton di YouTube aja lah gitu. Nah, jadi saya ingin kita diskusi siang jelang sore hari ini lebih pada diskusi yang lebih substansial, yang lebih konkret, yang tentu akan berkaitan dengan besok lusa kita akan melakukan apa gitu ya. Nah, tapi tentu sebagai pengantar ya kita akan coba sampaikan dulu lah, mudah-mudahan ini tidak terlalu dangkal ya buat Bapak Ibu semua. Kalau bicara masa depan umat Islam, jika Amin menang atau kalah, sebetulnya kesimpulannya sudah langsung dijawab tadi oleh Pak Ustadz ya. Kalau Amin menang, insya Allah aman kan gitu. Ya itu kesimpulannya gitu. Kan kita tahu persis ketika kita bicara prediksi terbaik adalah rekam jejak kan ini. Apa yang bisa kita prediksi di masa depan? Kan kalau kemarin bicara Deddy Sitorus itu jubirnya dari Ganjar ya. Iya PDIP ya, dari Ganjar itu bilang ketika Pak Mardhani Alisera mengatakan beberapa prediksi ke depan yang akan terjadi, kemudian Deddy Sitorus bilang, oh saya bukan ahli tarot, saya bukan dukun, saya nggak bisa memprediksi. Padahal kan kita diberikan akal, diberikan indikator itu untuk memprediksi gitu. Apa yang akan terjadi kehidupan antar umat beragama ke depan ketika Anies menang? Lihatnya ya Jakarta kan gitu. Bagaimana pembangunan akan dilakukan di Indonesia ketika Ganjar menang? Ya lihat Jawa Tengah kan gitu. Yang repot memang ketika Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo menang seperti apa? Contohnya nggak ada gitu. Di belakangnya nggak ada. Nah, jadi food estate juga gagal ya. Food estate itu kan dibangun oleh PT apa? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Sina apa? Saya lupa ya namanya. Itu berada di yayasan. Yayasannya Yayasan Kemenhan. Isinya orang-orang Gerindra semua gitu. Jadi sudah terlalu nyata itu permainan yang ada di depan mata ini. Tapi saya kira ini menjadi penting karena putaran kedua itu prediksi terkuatnya 01 dan 02 gitu. Kenapa? Karena rupanya, ini jokes aja ya, rakyat itu memang butuh perubahan dan hiburan gitu. Perubahan ada di 01, hiburan ada di 02 gitu. Ya, dengan gemoy-gemoy gemesinnya itu. Dan
Bapak Ibu, kalau kita lihat beruntun kemarin, ada kabar relawan Anies Jawa Barat beralih dukungan ke Prabowo. Kemudian ada kabar kader dan simpatisan PKS dukung Pak Prabowo. Kemudian selang sehari lagi ada pejuang Wadas dukung Prabowo. Dan itu semuanya, itu kalau dilihat dari spanduk, itu fontnya sama. Jadi mudah sekali kita lihat bahwa inilah politik artifisial yang diusung oleh mereka. Inilah yang disebut dengan politik buatan, segalanya serba buatan. Bedanya 02 dan 01 kan. 01 ini barangnya bagus banget gitu kan. Kualitasnya paten ya. Tinggal kita nih para marketingnya bisa nggak jualnya. Kalau kita nggak bisa jualnya ya podo wae, sama aja sama mawon gitu ya. Permainan demi permainan yang dimunculkan sangat tidak elegan dan terlalu mudah dibantah. Tapi masalahnya mereka memainkan media. Kan teori media itu menggunakan teori post-truth. 1000 kali kebohongan, suatu kebohongan yang 1000 kali disebut sebagai kebenaran, itu akan dianggap menjadi kebenaran.